Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, mahasiswa dan mahasiswa yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke pelajaran tentang definisi dakwah menurut Islam. Sebab kadang-kadang dakwah ini sering disalahartikan oleh sebagian orang-orang non-muslim ya. Dianggap dakwah ini adalah gerakan untuk memusuhi agama lain. Tidak, dakwah ini adalah tujuan pokok dari sebuah agama Islam. Bahkan ormas-ormas Islam pun seperti Muhammadiyah, NU dan yang lainnya itu adalah gerakan dakwah sebenarnya. Kadang-kadang dakwah ini memang sering disalahartikan ya, radikal ya. Padahal ini menunjukkan kebenaran agamanya gitu. Mengajak orang kepada kebaikan, itu saja. Tidak ada unsur memaksa. Kita lihat nanti dari definisi ini, apa ada memaksa atau tidak. Sejarah Rasulullah, sejarah para nabi tidak pernah Rasulullah itu memaksa orang untuk beriman, nggak pernah. Ya, kalaupun terjadi peperangan dengan pihak-pihak lain itu bukan karena mereka Rasulullah memaksa nggak mau lalu dibunuh, enggak. Mereka saja mungkin terjadi konflik-konflik sosial. Nah, dengan definisi nanti kita tahu bahwa dakwah itu maknanya adalah sekedar kita mengajak dan menghimbau, bukan memaksa. Ya, kita mulai dari definisi secara etimologi dulu ya. Definisi dakwah. Dakwah diambil dari kata da'a. Da'a yad'u. Da'a. Da'a itu sering kita bisa terjemahkan artinya doa ya, doa. Da'a secara etimologi, da'a itu artinya adalah seruan, panggilan. Jadi kalau kita sudah memanggil orang, misalnya hoi, itu sudah panggilan. Yuk makan yuk, yuk makan siang yuk, ayo ke masjid yuk, ayo sholat yuk, itu sudah ajakan. Kan tidak memaksa kan? Yuk kita ngaji yuk, yuk kita kuliah yang benar yuk, biar masa depan kita bagus. Ya kita hormat sama orang tua yuk. Nah, itu kan ajakan sebenarnya, undangan, dorongan, permintaan. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi dari kata ini saja tidak ada sebenarnya unsur paksaan gitu, agar orang mengikuti apa yang kita yakini ya, agar orang mengikuti apa yang kita yakini dengan sebuah kebenaran. Tidak ya. Tidak ada, Rasulullah tidak pernah memaksa. Beliau hanya memperkenalkan, menghimbau dan mengajak. Kita juga begitu seharusnya. Jangan pernah kita takut-takutin, kalau nggak begini awas loh, kalau lu nggak beriman gua bunuh loh. Jangan, nggak ada begitu dalam dakwah ya. Kita perkenalkan ini loh Islam yang benar, ini Islam yang lurus. Yang mau silakan enggak juga nggak apa-apa itu loh ya. Kita juga tidak bertanggung jawab nanti kepada orang, kecuali orang tadi menjadi tanggung jawab kita dalam keluarga, istri, anak, itu menjadi tanggung jawab kita lihat Allah nanti di akhirat. Tapi kalau orang lain enggak, walau sallallahu alaihi wasallam kata Allah Al-Quran, ya Muhammad, kamu tidak bertanggung jawab nanti terhadap penghuni neraka. Mereka sendiri nggak masuk neraka. Hidup ini pilihan. Kita ajak jalan yang benar, dia nggak mau. Dia senang begini deh. Saya lebih senang lakukan maksiat, duitnya banyak gitu ya. Saya lebih senang jauh daripada agama ya, karena lebih terkenal, sering masuk TV misalnya. Ya tapi resiko tanggung sendiri. Ya biarkan hidup sesuai dengan hawa nafsu kalian gitu ya. Tapi kita mengingatkan bahwa setelah hidup ini ada nanti hidup yang abadi setelah kematian. Nah, itu kita ingatkan begitu. Nah, makanya orang Quraisy menolak Rasulullah, salah satunya adalah karena mengingatkan bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini yang mereka tolak sebenarnya. Ya, karena mereka hidup ingin senang-senang di dunia, ingin melampiaskan hawa nafsu di dunia, zalim sana, zalim sini, melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Bagi mereka ya biasa-biasa saja gitu. Nah, karena Rasulullah mengingatkan, kita hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Mereka nggak suka itu, bertanggung jawabkan. Sebab pasti mereka akan kewalahan mendapatkan Allah. Nah, inilah namanya dakwah. Jadi tidak ada kata-kata memaksa. Kalau ada orang mengatakan dakwah itu radikal, intoleransi, salah Pak. Berarti kalian nggak mengerti apa yang maksud dengan dakwah. Dan sejarah Islam membuktikan tidak pernah Rasulullah, kalau kalian nggak beriman tak perangi, kalian nggak beriman tak bunuh, nggak ada Rasulullah. Para Rasulullah dengan Romawi itu karena diganggu, dai-dai Rasulullah diganggu, dibunuh segala, baru Rasulullah membalas. Ya. Nggak ada Rasul, kalau nggak perang, ayo, kalau kalian nggak beriman, ayo kita selesaikan secara jantan. Yang nggak ada. Biarkan saja mereka dengan kekafirannya, biarkan saja mereka dengan perlakuan terhadap yang mereka yakini sebuah kebenaran itu, biarkan saja. Kita bukan ingin merubah, sebab apa? Merubah itu adalah Allah. Ingat ya, dalam dakwah ini kita tidak ingin merubah orang lain. Kalaupun dia berubah, bukan karena kita, Allah yang merubah manusia, bukan kita. Jangan kita bangga juga tuh hijrah gara-gara saya tuh, enggak. Allah yang membukakan hatinya untuk hijrah, ingin berubah kepada yang lebih baik, bukan kita. Siapa sih kita ini gitu ya. Bahkan Rasulullah saja nggak bisa merubah paman beliau. Hidayah itu memang mahal sangat nih. Ya.
Nabi Nuh aja nggak bisa menyelamatkan anaknya. Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya. Jadi hidayah itu sangat mahal ya. Rasulullah tidak bisa memasukkan pamannya ke dalam Islam. Ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah datang. Padahal Abu Thalib itu membela dakwah Islam dengan harta, darah, dan nyawa. Tapi nggak syahadat, ya neraka itu. Ya paman ucapkan syahadat, sebela paman di akhirat. Enggak, kata Abu Thalib. Nah, waktu itu Abu Jahal juga, jangan Thalib gitu. Sampai 3 kali Rasulullah mengajak, nggak bisa. Ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah menangis. Paman tercinta mati dalam keadaan kafir. Ya itulah. Walaupun paman orang tua, kalau nggak dapat hidayah dari Allah, ya nggak bisa itu. Maka ketika Rasulullah menangis pun ditegur sama Allah, jangan menangis. Innaka lan tahdi man ahbabta, kau tidak bisa memberikan hidayah. Allah yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah. Bahkan malam ini Rasul masih berdoa, ya Allah ampuni paman saya. Turun surat At-Taubah ya, bahwa makanan lil nami astaghfirul musyrikin. Nggak patah seorang nabi minta ampun untuk orang musyrik. Nah, supaya bayangkan ya, saudara-saudara, tapi akidah nomor 1 gitu. Jadi kita silakan bertoleransi nanti dengan orang-orang non muslim, tapi soal akidah kita terlalu ikut campur ya, nanti kita jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Jadi definisi dakwah ini menjelaskan kepada kita bahwa dakwah itu hanya mengajak, memperkenalkan, mengingatkan, jangan memaksa. Kalau orang nggak mau, biarin aja gitu. Berarti kewajiban kita mengingat orang sudah selesai ya. Jangan kita bersedih hati kalau ajakan kita tidak diterima, dan kita juga senang juga gara-gara kita mereka bisa berubah. Nah, Allah yang merubah manusia. Itu secara etimologi ya. Secara epistemologi, dakwah itu adalah menyeru ya, mengajak manusia. Untuk apa? Untuk memahami dan mengamalkan jadi Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Nah ini banyak firman Allah. Dalam firman Allah nanti kita sebutkan ya, bahwa wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yaqumu muflihun. Manusia adalah mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada al-ma'ruf. Nah ini kan nanti kita jelaskan dalam tafsir ayatnya ya, bahwa dakwahnya adalah mengenalkan manusia, ayo kita masuk Islam. Setelah Islam, ayo kita amalkan lagi ajaran Islam sesuai Quran dan Sunnah. Berdirinya Muhammadiyah salah satunya dalam rangka memerangi syirik dan tahayul dan khurafat yang ada di Indonesia pada saat itu. Makanya kita bersihkan, bukan begini Islam itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, tapi ada juga orang yang malah jangan sok-sok alim deh. Kami sudah enjoy dengan kearifan lokal misalnya gitu. Ya biarkan Muhammadiyah tetap mengajak kepada sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi mereka sendiri lebih suka dengan selain Quran dan Sunnah, ya biarkan saja. Muhammadiyah tetap berdakwah untuk hari ini. Makanya dari definisi ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan ya. Pertama adalah unsur dakwah mengajak manusia untuk mengenal Islam. Nah dakwah itu nanti medianya banyak sekali ya, bukan hanya ceramah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu bisa kita berdakwah dengan film ya. Kalau kita punya skill dalam bikin film, ya silakan. Selama kontennya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kita bisa berdakwah dengan dengan buku. Ya. Kita tulis buku. Kita nggak bisa ceramah, nggak apa-apa. Tulislah buku. Selama isinya amar ma'ruf nahi munkar. Kita bisa bikin puisi ya. Puisi, silakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kita bikin film dokumenter ya? Mungkin anak-anak teknik informatika ya, bikinlah. Bikin film-film yang mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi munkar, itu sudah berdakwah. Dan itu sudah bahkan dengan media sekarang tuh ada WA ya, ada Facebook, ada Instagram. Selama isinya kita tulis adalah amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita sudah berdakwah. Yang kedua, memahami Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah kalau masih ada umat Islam yang jauh daripada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kita ingatkan lagi. Tentu dengan cara yang lembut ya, dengan cara yang halus, bukan untuk merubah mereka. Yang merubah itu nanti adalah Allah. Semakin sering kita mengajak mereka, semakin kita mengajak mereka, mudah-mudahan hati mereka terbuka kepada yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah mengamal Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sholatnya harus begini, ibadahnya begini, puasanya begini, zakatnya begini. Ya, jangan sekali salah paham nanti, memahami pemahaman orang lain tetap begini, nanti akan repot. Nah inilah definisi dakwah. Kita simpulkan, tidak memaksa, tidak radikal, tidak intoleransi, tapi hanya mengenalkan dan mengajak. Mereka mau silakan, nggak juga nggak apa-apa. Oh mereka berubah, Allah yang merubah, bukan kita. Allah yang melakukan perubahan terhadap manusia menjadi lebih baik atau tidak menjadi, atau dia tetap dengan keburukan dilakukan, ya biar mereka bertanggung jawab di akhirat. Inilah pelajaran pertama kita tentang definisi dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.